Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proposal usaha makanan pembuatan makanan nasi bakar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Dina Inta Maulina, dan di samping saya Nabila. Saya Laura Anjili Azahra. Saya Ririn Azam Carolina. Saya Naila Alfaira. Saya Gagal Tainali. Saya Sapol. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Pertama-tama kami akan membacakan visi misi usaha kami yang akan dibacakan oleh Laura. Visi misi usaha makanan. Visi menjadi pelopor dan brand kuliner pilihan utama yang mendefinisikan ulang, redefine, nasi bakar tradisional dengan menggabungkan cita rasa otentik Nusantara dan inovasi modern yang kreatif untuk memanjakan selera generasi baru. Misi 1. Inovasi produk berkelanjutan secara konsisten melakukan riset dan pengembangan R&D untuk menciptakan varian isian, fillings, dan bumbu nasi yang unik, modern, dan bersifat fusion tanpa menghilangkan karakter khas aroma bakaran daun pisang. 2. Kualitas bahan baku premium, hanya menggunakan bahan-bahan baku yang segar, berkualitas tinggi, dan terstandarisasi untuk menjamin cita rasa premium dan konsisten setiap sajian. 3. Pengalaman konsumen modern, menyajikan produk dengan kemasan estetik, higienis, praktis, grab and go, dan ramah lingkungan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan profesional. 4. Branding yang relevan, membangun citra brand yang kuat, kreatif, dan kekinian, relevan di semua platform digital dan offline, sehingga terhubung erat dengan gaya hidup konsumen modern. 5. Menjaga keseimbangan rasa, memastikan bahwa setiap modifikasi rasa tetap menghormati warisan kuliner asli, menciptakan harmoni sempurna antara cita rasa tradisional dan modern. Selanjutnya kami akan membacakan tujuan usaha makanan yang akan dibacakan oleh Nabila. Tujuan usaha makanan kami ada 5, yaitu 1. Peluncuran produk inovatif, meluncurkan dan memperkenalkan varian rasa nasi bakar modifikasi yang unik dan belum ada di pasar. 2. Penetrasi pasar awal, membangun brand awareness yang kuat sebagai pelopor nasi bakar modern. 3. Standarisasi kualitas, menerapkan standar operasional prosedur SOP yang ketat dalam proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku premium, proses memasak, hingga pengemasan untuk menjamin konsistensi rasa dan higienitas. 4. Optimalisasi digital, mengoptimalkan penggunaan platform media sosial untuk strategi pemasaran, membangun engagement dengan audiens, dan menciptakan citra brand yang estetik dan kekinian. 5. Membangun loyalitas pelanggan, menciptakan program loyalitas pelanggan yang efektif untuk membangun basis konsumen tetap dan meningkatkan angka pembelian berulang, repeat order. Selanjutnya saya akan membacakan analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal usaha dan faktor eksternal pasar guna merumuskan strategi yang paling efektif dan memitigasi risiko. Kekuatan: 1. Memiliki unique selling proposition atau USP yang jelas melalui menu fusi yang membedakan secara signifikan dari nasi bakar tradisional. 2. Komitmen menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, menjamin cita rasa yang konsisten dan upgrade sesuai dengan value yang ditawarkan. 3. Kemasan yang estetik, higienis, dan instagramable, menarik bagi target pasar muda, milenial, dan Gen Z yang menghargai tampilan visual. Yang keempat, konsep modifikasi memungkinkan penambahan menu baru R&D dengan cepat sesuai tren pasar, menjaga brand tetap relevan dan fresh. Selanjutnya, kelemahan. 1. Penggunaan bahan premium dan inovasi membuat HPP, harga pokok produksi tinggi, sehingga harga jual lebih mahal dibanding nasi bakar tradisional, yang dapat menghambat konsumen yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, sebagai brand baru di pasar modifikasi masih memerlukan waktu dan biaya promosi yang signifikan untuk membangun kepercayaan dan dikenal secara luas. Yang ketiga, resepsi.
yang unik memerlukan skill dan quality control yang lebih ketat dibanding resep tradisional, meningkatkan risiko inkonsistensi rasa jika SOP tidak dipatuhi. Selanjutnya ada peluang. 1. Adanya minat tinggi dari konsumen terhadap makanan lokal yang dimodernisasi. Kedua, konsep produk yang estetik dan inovatif memiliki potensi tinggi untuk menjadi viral yang menghasilkan free promotion. Yang ketiga, modifikasi resep memungkinkan penetrasi ke segmen diet spesifik. Yang terakhir ada ancaman. 1. Fluktuasi harga bahan baku, terutama bahan premium atau impor yang dapat menggerus margin keuntungan secara signifikan. Yang kedua, resep atau konsep yang sukses dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor baru atau pemain besar. Ancaman plagiarisme. Yang ketiga, selera dan tren kuliner di kalangan anak muda sangat dinamis dan cepat berubah, menuntut brand untuk terus berinovasi. Selanjutnya kami akan membacakan alat dan bahan usaha makanan yang akan dibacakan oleh Naila. Alat dan bahan usaha makanan. Bahan-bahan nasi bakar ikan tongkol kemangi, 500 gram beras, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, garam dan kaldu ayam bubuk. Untuk tumis tongkol suwir kemangi, 250 hingga 300 gram ikan tongkol, 1 ikat daun kemangi, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, lengkuas, garam, gula, dan penyedap rasa. Air 2-8 siung bawang merah, 3-5 siung bawang putih, cabai rawit dan cabai merah keriting, 1 ruas jahe, kemiri, daun pisang untuk membungkus, dan tusuk lidi. Baik, selanjutnya akan membacakan cara pembuatan nasi bakar yang akan dibacakan oleh Kevin. Cara pembuatan nasi bakar. Yang pertama, cara pembuatan nasi bakar ikan tongkol kemangi yaitu memasak nasi gurih, masak beras dengan air atau campuran santan, daun salam, daun jeruk, serai, garam, dan kaldu bubuk. Menggunakan rice cooker atau cara biasa hingga matang. Selanjutnya, membuat tumis. Membuat tumis tongkol suwir, siapkan ikan. Rebus atau goreng ikan tongkol. Buang duri dan kulitnya, lalu suwir-suwir dagingnya. Selanjutnya, haluskan bumbu. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lainnya. Tumis bumbu halus bersama dengan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas hingga harum dan matang. Selanjutnya, masukkan ikan tongkol suwir ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan sedikit air, garam, gula, dan penyedap rasa. Masak hingga air menyusut dan bumbu meresap sempurna. Lalu tambahkan kemangi. Menjelang diangkat, masukkan daun kemangi, aduk rata sebentar hingga layu. Lalu matikan api. Selanjutnya, membungkus nasi bakar. Ambil selembar daun pisang yang sudah dilemaskan. Letakkan beberapa sendok nasi gurih di atas daun. Pipihkan sedikit. Lalu berikan isian tumis tongkol suwir kemangi di bagian tengah nasi. Tutup kembali dengan sedikit nasi di atas isiannya. Bungkus nasi dengan api berbentuk tum, lalu semat kedua ujungnya dengan lidi atau tusuk gigi. Lalu panggang bungkusan nasi bakar di atas teflon dengan api sedang hingga daun pisang berubah warna atau agak kegosongan dan aromanya pun keluar. Bolak-balik agar matang merata, lalu angkat dan sajikan selagi masih hangat. Selanjutnya membacakan penentuan harga jual nasi bakar yang akan dibacakan oleh Nabila. Jika saya punya usaha produksi nasi bakar, dalam memproduksi 10 nasi bakar, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku sebesar 87.000. HPP biaya produksi 87.000 adalah jumlah untuk 10 unit. Jadi, total biaya yang diproduksi yakni per unit adalah 9.000. Jika saya ingin dapat keuntungan sebesar 40%, maka harga jual pun bisa laba 9.000 dikali 40% sama dengan 3.600. Harga jual sama dengan 9.000 ditambah 3.600 sama dengan 12.600.
12.600 dibulatkan menjadi 13.000 dan itu adalah harga jual untuk per unit nasi bakar. Baik, yang terakhir kami akan membacakan kesimpulan dari proposal yang kami buat yang akan dibacakan oleh Kesimpulan dari proposal ini adalah proposal ini dapat membantu kita menjawab kebutuhan pasar, juga menambahkan inovasi yang berkualitas premium. Juga disimpulkan bahwa keunggulan konsep yang jelas dari proposal ini seperti konsep modifikasi yang berani, kami tidak bersaing langsung dengan nasi bakar tradisional, melainkan menciptakan price market baru melalui inovasi produk yang bervariasi. Variasi seperti rasa yang tadinya hanya ayam, jadinya kita modifikasi menjadi isinya ikan tongkol atau cumi. Saran dari kami adalah memprioritaskan dan tegakkan standar operasional prosedur SOP yang ketat dan adakan pelatihan disiplin, khususnya dalam quality control dan penakaran bumbu agar rasa produk selalu konsisten. Terapkan manajemen cost yang cermat melalui pembentukan kemitraan yang kuat dengan supplier kunci dan implementasi sistem inventaris yang efisien guna menekan pemborosan dalam bahan baku teknologi. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.